Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Poppy Agustin, NIM L1A11987. Saya dari kelas R002 atau kelas B, Prodi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi, Angkatan 2019. Nah, di video kali ini teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai tentang teknik budidaya malapari. Nah, apa sih yang dimaksud dengan malapari? Yuk kita simak videonya. Nah, kita masuk ke pengertian malapari. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan malapari? Jadi, malapari atau Pongamia pinnata merupakan tanaman serbaguna yang bijinya mengandung minyak nabati. Sebelum tanaman ini hanya dimanfaat sebagai sumber kayu bakar untuk merehabilitasi lahan yang erosi atau sebagai tanaman obat. Namun, akhir-akhir ini malapari menarik perhatian karena dapat menjadi sumber energi alternatif selain sebagai bahan baku industri, sabun, dan obat-obatan herbal. Nah, kita masuk ke klasifikasi malapari. Yang pertama divisinya yaitu Spermatophyta, kelasnya Angiosperma, subkelasnya Dicotyledon, ordonya Fabales, familinya Fabaceae, genus Pongamia, dan spesiesnya Pongamia pinnata. Jadi penyebaran alami meliputi negara-negara India, Myanmar, dan Indonesia. Di Indonesia sendiri, malapari ditemukan di Pulau Sumatera, yaitu di Taman Nasional Berbak, Teluk Pelingkah, Pulau Bangka, Banten, atau pantai sekitar Tanaman Lesung, Ciamis, atau Pantai Karas, Ujung Plambangan atau Taman Nasional Alas Purwo, Bali Utara, Pantai Lovina, dan di Lombok Timur yaitu di Pantai Sembila, dan Maluku di pantai barat Pulau Seram. Nah, adapun ekologi dan penyebarannya teman-teman, yaitu malapari ini diyakini berasal dari Asia daratan, khususnya menyebar di wilayah tropika dan subtropika di India, Nepal, Burma, dan Thailand. Di sepanjang aliran sungai Sugan dan garis pantai dari kawasan ini, malapari kemudian menyebar di negeri-negeri sekitarnya, dan yang lebih jauh diantaranya yaitu Pakistan, Sri Lanka, Malaysia, Indonesia, Filipina, Papua Nugini, Australia, Samoa, Tonga, Kepulauan Solomon, Selandia Baru, Tiongkok, Jepang, Amerika Serikat, Mauritius, Seychelles, Sudan, dan Mesir. Nah, di Nusantara, malapari umumnya ditemukan di pantai-pantai yang berpasir dan berkarang, dan di sana sini juga di perbatasan hutan mangrove ke darat. Pada bagian yang bertanah kering, pohon ini berbunga di sepanjang tahun. Satu varietasnya yakni Pharserocarpa menyebar lebih jauh ke pedalaman di sekitar tepian sungai. Varietas ini dibedakan karena memiliki 3 pasang, kurang lebih 1 helai anak daun dengan helaian yang jorong sempit meruncing, ujung penetasan yang panjang runcing, dan kiri kanan tulang daun utama di sisi bawah acap kali berambut halus. Nah, kita masuk ke manfaat. Jadi, apa sih manfaat dari malapari ini? Jadi, Romulus mencatat bahwa penggagas malapari ini dapat digunakan untuk mengobati akibat sengatan ikatan sembilang atau sejenisnya. Menurutnya pula, rebusan kulit pohon ini bersama kacang hijau, bawang putih, besoyi, dan cengkeh dipakai orang-orang Seram, Timur, dan Banda untuk menyembuhkan sakit beri-beri. Kulit berbau tak enak ini di Gerajangan Banyuwangi dipakai untuk mengatasi penyakit kudis.
Malapari ini juga ditanam sebagai peneduh tepi jalan atau kanal irigasi, penghiasan taman, penghalangan angin, dan penyuburan tanah. Kayunya yang berserat bagus dipakai dalam pembuatan kabinet. Nah, adapun teknik budidaya malapari, yang pertama yaitu ada pembibitan, yang kedua ada persiapan benih, yang ketiga persemaian atau perlumpuran, yang keempat pemeliharaan, yang kelima itu pemindahan bibit ke polybed, yang keenam itu penanaman, yang ketujuh pemupukan, yang kedelapan pemeliharaan, yang kesembilan pengendalian hama dan penyakit, dan yang terakhir yaitu ada pemanenan. Oke, kita masuk ke perbanyakan tanaman malapari. Jadi, perbanyakan tanaman malapari ini dapat melalui biji, di mana biji dipilih dari buah yang benar-benar masak dari pohonnya. Setelah daging buah dikelupas, biji atau benih ini harus langsung ditabur langsung ke dalam polybed atau disemai dalam bak pekecambah. Hal ini untuk mengurangi kemungkinan benih dari malapari ini turun daya kecambahnya. Setiap polybed diisi media tanam berupa campuran tanah, lapisan atas, dan pupuk kandang 2:1. Setiap polybed ditanam 1 benih. Tempat pembibitan diberi naungan atau atap dengan bahan dapat berupa daun kelapa, jerami, atau paranet. Pembibitan ini dilakukan selama 2-3 bulan. Kegiatan yang dilakukan selama pembibitan antara lain yaitu ada penyiraman pagi dan sore, penyiangan dengan melakukan pembersihan gulma sekitar bibit, dan seleksi dengan memilih bibit yang pertumbuhannya baik. Pembibitan secara vegetatif juga mudah dilaksanakan, yaitu dengan cara stek batang. Jadi stek ini diambil dari pohon induk dengan penampilan yang baik dan sehat. Bahan stek diambil dari ranting berukuran 1-1,5 cm atau dari terobosan hasil pemangkasan. Jadi tidak memerlukan bahan perangsang pertumbuhan akar. Stek umur 2 bulan sudah berakar dan tunas sudah mencapai 10-15 cm. Ada persiapan lahan. Jadi kegiatan persiapan lahan meliputi pembukaan lahan, pengajiran, dan pembuatan lubang tanam. Lahan yang akan ditanami dibersihkan dari semak belukar, terutama di sekitar calon tempat tanam. Pengajiran dilakukan dengan menancapkan ajir atau bisa dari bambu atau batang kayu dengan jarak tanam disesuaikan dengan rencana populasi tanaman yang dikehendaki. Nah, adapun pengeringan dan pengupasan. Pengeringan buah malapari bertujuan untuk mempermudahkan proses pengupasan kulit buah. Pengeringan ini dilakukan dengan cara dijemur di bawah sinar matahari hingga mencapai kadar air sebesar 7-10%. Buah yang telah kering ditaruh di tempat teduh menunggu proses pengupasan. Setelah itu, buah dikupas dengan cara buah yang sudah kering diletakkan di atas permukaan yang keras seperti lantai semen atau meja. Lalu digiling atau ditekan dengan sebuah kayu sehingga kulit buah pecah dan biji keluar. Biji dan minyak malapari atau mentah mengandung asam amino kompleks. Senyawa-senyawa ini diambil dari biji dan minyak ekstraksi dengan alkohol. Minyak yang baru diekstraksi berwarna kekuningan hingga kecoklatan akan segera berwarna gelap setelah disimpan. Minyak ini biasanya berbau tidak sedap dan berasa pahit. Penanaman. Jadi penanaman dilakukan pada awal atau selama musim penghujan sehingga kebutuhan air bagi tanaman cukup tersedia. Bibit yang ditanam dipilih yang sehat cukup serta tinggi bibit sekitar 50 cm atau lebih. Saat penanaman, tanah di sekitar batang agak dipadatkan dan di permukaan tanah dibuat agak cembung. Penanaman dapat dilakukan secara langsung di lapangan atau tanpa pembibitan dengan menggunakan stek cabang atau batang. Jarak tanam yang biasa digunakan berkisar antara 2
kali 2 meter sampai 5 kali 5 meter. Nah, yang termasuk ke pemanenan. Jadi buah yang dikumpulkan sebaiknya sudah berwarna hijau kecoklatan sampai berwarna coklat. Buah-buah ini dapat dikumpulkan dengan cara menggoyang-goyang dahan, dan apabila buah sudah tua akan rontok dengan sendirinya. Kemudian buah dikupas secara manual seperti akan mengupas kacang tanah. Hasil perhitungan potensi produksi pada akhir musim buah dapat dikumpulkan 28 kg dari satu pohon. Dengan apabila rendemen 25%, maka yang dihasilkan 225 sampai 250 kg hektar per tahun minyak lemak. Dengan cara pembudidayaan yang baik dengan rotasi tanaman 5 sampai 7 tahun, maka produksi perkebunan Malapari yang dihasilkan mencapai 2 ton minyak lemak dan 5 ton kayu bakar per hektar atau per tahun. Nah, berikutnya teman-teman, benih dari Malapari bisa dilihat dan diamati. Benihnya berwarna coklat, ada yang coklat tua dan ada yang coklat muda, dan bentuknya seperti kacang-kacangan. Nah, teman-teman bisa mengamati sendiri. Nah, itu tadi video tentang teknik budidaya Malapari. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.